Di video sebelumnya kita udah menjawab nih Jis, teman-teman yang ingin jualan merek-merek luar negeri kayak gitu ya, tapi pengen didaftarin di Indonesia mereknya gitu. Ya. Jadi karena kan teman-teman itu apa namanya jualannya di kayak di Tokopedia, di apa? Di Shopee, pengen jadi official store. Itu kan harus punya apa namanya? Sertifikat merek ya kan. Nah, tapi kita udah menjawab hal-hal tersebut kan gitu ya. Nah, ini kalau dibalik nih, kita punya brand, kita punya merek, dan pengen terdaftar di DJKI luar negeri gitu. Nah, ini gimana caranya nih? Ya, caranya sama, pakai protokol Madrid namanya. Protokol Madrid. Ya, jadi kita nggak perlu datang ke negara lain, terus daftar di kantor haki negara tersebut gitu. Kita nggak perlu kesana gitu. Ya. Jadi cukup daftar protokol Madrid di DJKI Indonesia. Ya soalnya kan kalau harus kita ke luar negeri gitu ya, belum terkendala bahasa, belum lagi ngecek mereknya nunggunya gimana gitu kan. Karena beda-beda lah. Tata caranya kita juga nggak tahu gitu kan. Benar. Nah tapi kalau misalkan di DJKI di Indonesia nih bisa melakukan protokol Madrid, berarti kita langsung daftar ke DJKI-nya gimana Jis? Nah, cuman syaratnya adalah kita harus lolos merek dulu di negara sendiri. Oh harus merek kita, brand kita harus lolos dulu nih? Iya. Oh oke. Jadi persyaratannya adalah kita harus lolos dulu daftar merek di negara sendiri. Habis itu baru bisa mengajukan protokol Madrid. Oh, jadi nggak bisa langsung daftar protokol Madrid ya? Nggak bisa, harus harus daftar dulu tuh secara mandiri ke negara sendiri, Indonesia. Habis itu baru protokol Madrid. Nah protokol Madrid ini nanti sama DJKI-nya akan didaftarkan ke 122 negara. Oh 122 negara. Iya itu kan, jadi protokol Madrid itu semacam perjanjian sesama kantor DJKI gitu, sesama kantor haki gitu. Oh. Di berbagai negara. Nah, yang tergabung di protokol Madrid adalah 122 negara. Oke. Ya ibaratnya apa ya? Kayak komunitas gitu ya? Ya persatuan lah. Persatuan ya. Ibaratnya persatuan semuanya aturannya sama kayak gitu. Benar. Di 122 negara ini ya? Ya. Nah tapi ketika kita daftar protokol Madrid tetap ada kemungkinan nggak lulus juga. Oh gitu? Iya. Misal di negara mana nggak lulus gitu. Jadi tetap nanti lulus atau tidaknya itu ditentukan oleh DJKI-nya. Oke. Tapi misalkan kalau di Indonesia lolos nih protokol Madrid. Ya. Oh tapi belum tentu di 122 negara ini lolos semua itu maksudnya? Benar. Mungkin di 100 negara kita lolos nih. Ya 22-nya ditolak. 22-nya kemungkinan bisa ditolak gitu. Ya bisa jadi. Oh gitu. Oke. Nah jadi nanti dicek lagi tuh apa namanya di negara lain tuh ada nggak yang pakai merek dengan nama merek kita, logonya dicek juga gitu. Sama pengerjaannya kayak daftar merek biasa gitu. Oh, mungkin kayak gitu ya, yang apa namanya, ya ibaratnya database DJKI di kita itu bisa diakses oleh DJKI di luar negeri, kayak kasus-kasus apa namanya, kayak wafer Superman kayak gitu ya. Itu kan digugat nih sama luar negeri, mungkin datanya di mereka juga ada gitu ya. Nah kalau masalah data memang di luar protokol Madrid ya, data memang tersaring. Ya adalah nama lembaganya, namanya WIPO. Oh WIPO. Ya WIPO ini menampung semua database haki lah, database pendaftaran haki di dunia gitu. Di seluruh dunia ya? Iya itu WIPO, itu terakses itu. Oke. Nah tapi meskipun begitu, kalau kita pengen jualan di luar negeri harus ikutin protokol Madrid gitu ya? Iya harus ikutin protokol Madrid gitu. Nah sebelum ikutan protokol Madrid harus dicek dulu nih di WIPO. Ada nggak yang pakai di negara mana nih yang mirip-mirip misalkan mereknya gitu. Jadi pengecekan internasional lah. Ya
Mungkin kita nggak jualan di seluruh negara, mungkin kayak gitu ya. Ya. Mungkin kita hanya ingin mengincar beberapa negara, sebutlah 10 negara misalnya Ya. gitu ya. Kita daftarlah protokol Madrid. Mungkin secara otomatis kita daftar ke 122 negara. Ya, benar. Tapi ada kemungkinannya ditolak juga Ada gitu kemungkinan ya. ditolak juga. Nah, 10 negara yang kita incar misalkan gitu ya, termasuk yang bakal menolak atau enggak gitu ya. Ya. Itu bisa ngeceknya salah satunya dengan cara di Wipo gitu. Ya, dengan cara di Wipo. Misalkan kita ngincer nih mau daftar merek di Singapura. Ya kita cek dulu nih di Singapura ada nggak yang mirip dengan merek kita gitu. Ibaratnya ya cara manualnya kita Cara nih ya. manual, tetap pengecekan manual. Cara manualnya kita buat ngecek kayak gitu ya. Ya. Kita bisa searching di websitenya Wipo kayak gitu Ya, ya. Nih negara yang saya incer ada nggak nih merek Bener. saya gitu ya? Bener. Oke. Nah, terus bisa jadi negara inceran kita nggak lolos, tapi negara yang nggak kita incer malah lolos gitu. Bisa jadi itu. Iya. Apa ya? Ya resiko dan kelemahan lah mungkin kayak gitu ya. Ya. Tapi ya keuntungannya ya kita bisa masuk terdaftar ke 122 negara kayak gitu ya. Ya. Mungkin meskipun ada 1 atau 2 yang ditolak mungkin gitu ya. Benar. Kemungkinan yang saya lihat sih ada Eiger sih. Kemungkinan Eiger pakai protokol Madrid tuh. Eiger ya? Ya, soalnya dia udah buka di mana-mana tuh. Benar. Sih di YouTube sih dia buka kayak di gunung mana gitu, di Himalaya mungkin, di daerah mana mungkin kayak gitu. Di Gunung Eigernya. Di Gunung Eigernya. Di Gunung Eigernya ya. Nah, terus biayanya juga kalau menurut saya murah. Oh gitu? Murah. Dari segi biaya murah? Murah. Itu pakai mata uang Swiss. Namanya CHF. Mata uang Swiss. Nah, sekali kalau Madrid itu kena biaya 125 CHF. Oke. Kalau kursnya sekarang nih Januari 2025 itu sekitar 2.250.000. Oke. Lamun kalau dirupiahkan totalnya sekitar 2 juta ya? Ya. 2.250.000. Termasuk yang murah sih. Kalau menurut saya murah karena kita didaftarinnya ke berbagai negara. Bener sih. Kalau dibandingkan dengan DJKI yang kita itu kan 1.800.000 ya. Dan ini daftarnya hanya satu ya. Bener. Di Indonesia aja ya. Iya. Dan naik berapa ratus ribu lah, mungkin sekitar 450.000 ya. Ya. Kita bisa daftar ke 122 negara tuh. Bener. Dengan selisih cuma 400 ribuan gitu. Murah kan ya? Murah sih. Murah. Jadi wah ini menarik nih protokol Madrid nih. Iya. Ya secara teknis sih sama lah. Kita ngupload berkas-berkas gitu ya. Logonya, terus nama mereknya apa, seperti biasa. Nanti bakal dicek sama DJKI-nya gitu. Ini kalau teman-teman yang ekspor gitu Jis, dia pakai protokol Madrid gak sih yang jualan kayak bahan baku atau apa kerajinan kayak gitu? Kalau ekspor sih enggak kurang tahu sih. Tapi kemungkinan sih cukup di DJKI aja sih. Cukup di Indonesia aja. Oh gitu. Soalnya saya lihat sih kalau yang bisnis ekspor mereka nggak jelasin soal apa namanya merek kayak DJKI kayak apa namanya kayak protokol Madrid gitu ya. Mungkin mereka ikut komunitas lewat dinas, lewat kementerian kayak gitu. Nyalurin aja kemana misalkan. Kalau yang UMKM ya gitu. Ya sebenarnya kan gini, jualan itu kan di Indonesia juga banyak yang nggak daftar merek itu. Iya sih. Iya, di luar negeri juga sama. Banyak orang yang jualan nggak daftar merek gitu. Tapi ketika brandnya naik, nah itu dibutuhkan tuh daftar merek gitu. Nah ini juga sama nih. Biasanya nih yang ekspor ya dari sini ke luar negeri itu kan dominasinya ekspor bahan baku, bukan produk yang ada brandnya. Iya. Iya, jadi nggak perlu daftar merek. Ngapain nggak ada brandnya? Iya. Iya, nah, kecuali udah ada brandnya nih, produknya produk jadi gitu. Nah itu jadi wajib daftar merek gitu. Ya, saya sih nggak tahu ya tata caranya ekspor kayak gitu. Cuman kemungkinan sih kalau udah di levelnya yang mungkin kita harus ngekspor banyak kayak gitu ya, berkas-berkas harusnya ada dong. Ada. Kayak legalitas harusnya ada dong ya. Ada. Dan kemungkinan sih kayak apa namanya sertifikat merek atau bahkan tadi ya sertifikat protokol Madrid
nggak gitu Ya, ya. ya. Itu harus ada mungkin kayak gitu ya. Ya kemungkinan sih harus ada sih. Nanti kita belajar dulu lah nih cara ekspor itu persyaratannya apa aja. Atau mungkin nanti kita bisa datangkan narasumber lah. Iya benar. Supaya menjelaskan nih apa namanya ekspor itu sistemnya gimana nih. Atau teman-teman nih yang mau datang ya, yang lebih ngerti nih yang mau datang ke ngejelasin ke kita ya, ke YouTube-nya sharing. mau datang ke YouTube-nya Kebun Desain boleh nih. Tinggal hubungi aja ke Kebun Desain, Bang, saya mau sharing tentang ini misalkan. Benar. Karena kita kurang paham nih ya soal ekspor Ya, nih ya. benar. Belum banyak baca lah soal itu ya. Ya. Barangkali teman-teman udah punya pengalaman di bisnis ekspor impor kayak gitu. Tata caranya, legalitasnya bagaimana? Apakah perlu merek kayak sertifikat merek atau harus daftar juga protokol Madrid misalnya kayak gitu ya. Produk-produk jadi nih yang ada brandnya mungkin UMKM kayak gitu ya. Nah, bisa deh nge-share mungkin di sini kayak gitu ya. Benar. Nah, boleh tuh teman-teman yang mau jadi narasumber di Kebun Desain nih. Nanti masuk YouTube Kebun Desain, tinggal WA aja, Bang, saya mau sharing nih punya pengalaman tentang ekspor impor misalkan atau pengalaman bisnis lainnya boleh juga WA ya. Ya nanti kita tinggal janjian jadwalnya ya. Ya. Kayak gitu. Nah, nanti kita pelajari lagi lah masalah ekspor impor ini. Nah, tapi untuk daftar di luar negeri, nah itu pakai protokol Madrid yang tadi. Nah, kalau pengalaman saya nih UMKM yang jualan ke luar negeri, itu memang dia nitip itu mah. Nitip. Jadi si komunitas lah, ada komunitas UMKM, kemudian dipilih oleh dinas, oleh dinas perdagangan, oleh dinas UMKM-nya gitu. Nanti dipilih produk-produk yang sudah lengkap perizinannya, termasuk sertifikat Indonesia itu sudah lengkap. Baru nanti dititip jualkan tuh ke kolega-kolega di sana gitu. Iya. Di kedutaan biasanya, mungkin di kedutaan itu ada semacam kantin atau koperasi. Nah, itu produk UMKM biasanya nongol di situ. Iya. Itu mah cerita-cerita yang kita dengar dari teman-teman yang langsung praktek kayak gitu ya. Iya, yang terjadi di UMKM seperti itu. Tapi itu kan bukan yang tiap hari jualan di luar negeri gitu. Iya, bukan yang memang kita ngincernya di situ gitu kan. Iya, tapi itu cuma nitip aja udah. Iya, kayak apa ya? Ya sampel aja kayak gitu. Ya, sampel aja pameran gitu. Cuman buat gitu aja gitu. Bukan yang misalkan udah masuk minimarket luar negeri misalkan. Iya gitu. Itu bukan yang kayak gitu. Nah, kita nggak tahu nih apakah beda lagi persyaratan atau enggak gitu. Ya ketika tahapannya udah kita itu rutin, misalkan kayak sebulan sekali ekspor ke sana buat memenuhi pasokan kayak di minimarket sana, misalnya kayak gitu ya. Nah ini yang kita nggak tahu ya aturannya gimana gitu. Ya. Prosedurnya, teknisnya bagaimana kita belum tahu kayak gitu. Belum tahu benar. Nah tapi sekali lagi di itu ada namanya protokol Madrid. Nah teman-teman yang mau daftar protokol Madrid karena butuh sertifikat merek di negara tertentu, nah teman-teman harus daftar dulu sertifikat merek di Indonesia. Iya. Habis itu baru bisa daftar di protokol Madrid. Ya berarti kan kalau ngomongin poinnya nih ya, kalau pengen daftar protokol Madrid, pertama kita harus sudah lulus dulu sertifikat merek yang ada di Indonesia, baru bisa daftar. Ya. Harganya itu 2.250.000. Itu berubah-ubah kalau itu. Oh gitu. Kan dia ini tarifnya pakai ini mata uang Swiss. Jadi 125 CHF harganya tuh. Ya kayak ya itu mah kayak dolar berarti. Iya, kayak dolar. Dolar bisa menguat ketika jadi 20.000 ya jadi makin mahal gitu ya. Benar. Kalau dolarnya jadi 10.000 misalkan ya jadi murah gitu ya. Ya. Nah itu kalau yang sekarang. Per bulan Januari lah ya. Bulan Januari 2025 kita lihat 2.250.000. Benar. Kayak gitu. Benar. Nah kemudian poin selanjutnya adalah kita akan terdaftar di 122 negara. Benar. Tapi poin yang keempat adalah itu belum tentu semuanya lolos gitu ya. Iya. Oke.
banyak juga cerita yang brandnya udah terkenal nih. Supreme aja, Supreme brand baju ya. Di Haki Italia ditolak gitu. Di Italia ditolak Padahal Supreme. padahal itu brand yang populer, udah mendunia lah. Tapi ditolak sama Haki Italia. Iya. Kalau di brand Indonesia yang cukup menghebohkan waktu itu tuh ini Erigo. Tempat di Times Square kayak gitu muncul kan. Iya. Mereka jualan nggak tuh di luar negeri ya? Nah, saya nggak tahu tuh Erigo jualan punya toko nggak di Amerikanya gitu. Tapi memang iklan itu muncul ketika New York Fashion Week kalau nggak salah. New York Fashion Week itu. Ada event ya? Iya, ada event dia ikutan. Nah sebenarnya masih iklan di sana, tapi viralnya di Indonesia tetap. Iya. Biasanya kalau apa ya? Jadi jadi sebenarnya iklan itu ngepeknya ke Indonesia juga gitu. Benar. Yang apa ibaratnya ya? Orang Indonesia tuh mudah bangga dengan produk-produk kita yang go internasional kayak gitu kan. Wah dari Indonesia tuh kan gitu. Benar. Dan kalau kitanya nggak tahu ya info-info apakah dia jualan di luar negeri, udah daftar protokol Madrid, kita nggak tahu ya kalau itu ya. Iya. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan daftar merek protokol Madrid buat kita jualan di luar negeri kayak gitu ya. Benar. Kalau lewat kebun desain Jis, kan kita mah udah biasa nih daftarin merek teman-teman ke DJKI kayak benar. Udah hampir 200 nih. Iya. 200 merek nih. Iya. Nah, apakah kita juga bisa daftarin teman-teman protokol Madrid nih? Belum nyoba sih, Belum ada klien ya? Belum ada klien yang datang sih. Jadi kita ya belum punya pengalaman lah. Situasi mengajukan protokol Madrid ini gimana nih? Trik-triknya gimana nih belum paham lah sela-selanya. Kemungkinan sih kalau kayak prosedur pendaftarannya sih kita bisa ya. Ya. Cuman untuk masalah trik-triknya kayak gitu ya. Itu butuh pengalaman sih. Butuh pengalaman. Ya kayak kita daftar merek aja kayak gitu ya. Kita daftar merek kalau soal ngulik cara daftarnya kita bisa nih. Tapi yang sulit itu adalah trik-triknya biar bisa lolos. Nah, jam terbang kita itu udah tinggi kayak gitu. Kita udah tahu nih berbagai macam sela-sela situasi website DJK itu kayak gimana kayak gitu biar bisa lolos ya. Ya kemungkinan kita nantilah kalau misalkan kita udah nyoba dan ternyata berhasil lolos nih, bisa nanti kita buka lah protokol Madrid ini. Iya. Karena cukup worth it juga bayar 2 juta lah untuk misalkan kita eksperimen nih, daftarin merek Bundesign misalkan di protokol Madrid, walaupun misalkan kita nggak jualan di sana gitu. Kita hanya eksperimen, tapi ya cukup worth it lah. Jadi ditunggu aja kalau misalkan sempat nanti kita bakal bikin tutorialnya juga ya. Kalau misalkan oke, nanti kita baru buka jasa protokol Madrid. Atau teman-teman memang modalnya lagi banyak nih ya. Pengen nyoba daftar lewat kebun desain, mau berhasil mau enggak misalkan ya karena kita nggak bisa menggaransi 100% berhasil. Iya benar. Biasanya sih di kisaran 50, 60% kayak gitu ya, 70% itu kita bisa garansi. Tapi kalau 100% berhasil kita nggak bisa garansi sampai seperti itu ya. Iya benar. Nah teman-teman pengen udahlah lewat kebun desain aja. Kita yang klien-klien sebelumnya mungkin ya. Iya, yang mau daftar protokol Madrid nih. Iya, yang 200 orang nih, yang 200 merek ini udah berhasil kayak gitu ya. Misalkan pengen daftar protokol Madrid, pengen nyobain, boleh bisa lewat kebun desain kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, terus Jess, kalau misalkan teman-teman baru memulai bisnis nggak punya logonya. Nah, karena kebun desain juga adalah studio desain, jadi kita menjual jasa desain logo, jasa desain kemasan, terus jasa desain gerobak, jasa desain media sosial dan lain-lain untuk bisnis teman-teman. Selain itu kita juga bisa membantu pendaftaran merek ya, merek, terus bikin NIB atau ada permasalahan NIB, kita bisa bantu. Tinggal hubungi aja ke nomor yang ada di bawah. Nah gitu ya teman-teman ya, mudah banget pokoknya tinggal kontak aja nomor kebun desain kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.